Oke, selamat datang. Kalau kita bicara soal AI sekarang ini, seolah-olah ada dua cerita yang sangat berbeda dan saling bertentangan. Di satu sisi, kita lihat optimisme yang luar biasa, investasi miliaran dolar, dan janji-janji soal masa depan yang bakal berubah total. Tapi di sisi lain, muncul kekhawatiran soal kekuasaan yang terpusat, biaya-biaya yang tersembunyi, dan sebuah ideologi yang mendorong ini semua. Jadi, sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Apakah kita ini lagi ada di tengah gelembung spekulatif yang, ya, memang beresiko, tapi pada akhirnya akan melahirkan teknologi yang benar-benar mengubah dunia? Atau jangan-jangan kita sedang menyaksikan lahirnya sebuah kerajaan baru yang sangat kuat, yang membangun kekuasaannya dengan mengorbankan banyak hal, baik itu sosial maupun lingkungan. Yuk kita bedah kedua sisi cerita ini, dan coba lihat mana yang lebih masuk akal. Oke, jadi begini alur pembahasan kita. Kita akan mulai dengan argumen soal gelembung. Lalu kita lanjut ke kritik tentang kerajaan. Setelah itu, kita cek data di lapangan. Dan terakhir, kita bahas apa artinya ini semua dari sisi strategi. Langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai dari sisi pertama ya. Gagasan bahwa kita ini lagi ada di tengah gelembung AI. Ini bukan pandangan orang luar loh, tapi justru datang dari para pemain besar di industrinya sendiri. Mereka percaya kalau semua kehebohan ini tuh, ya wajar aja, ini fase yang perlu dilewati. Mirip banget sama ledakan-ledakan teknologi di masa lalu. Nah, yang bikin ini menarik banget tuh, pernyataan ini datang langsung dari Brad Taylor, Ketua Dewan OpenAI. Dia terang-terangan mengakui, iya kita ini lagi ada di dalam gelembung. Tapi kuncinya ada di kalimat setelahnya. Dia bilang, adanya gelembung itu nggak berarti teknologinya nggak bernilai. Artinya, bisa aja gelembungnya pecah, banyak yang rugi. Tapi di saat yang sama, teknologi di baliknya itu beneran akan mengubah dunia. Dua hal itu bisa terjadi barengan. Kalau mau cari perbandingan, ini mirip banget sama gelembung.com di akhir tahun 90-an. Waktu itu investasinya gila-gilaan, hype-nya di mana-mana, dan ya banyak banget perusahaan yang akhirnya bangkrut. Tapi seperti kata Taylor, orang-orang di tahun 1999 itu bisa dibilang benar soal potensi internet. Walaupun gelembungnya pecah, teknologinya kan terus maju dan menciptakan nilai ekonomi yang luar biasa sampai sekarang. Intinya, sejarah kayaknya lagi berulang, tapi kali ini panggungnya buat AI. Dan jangan salah, hype-nya ini bukan cuma di kalangan investor loh, kita semua merasakannya di tingkat konsumen. Lihat aja tren Nano Banana beberapa waktu lalu, di mana orang-orang bisa mengubah foto mereka jadi patung 3D yang lucu. Tren viral ini aja, sendirian, berhasil narik 23 juta pengguna baru buat aplikasi Gemini Google, cuma dalam 2 minggu. Nah, kecepatan adopsi massal kayak ginilah yang jadi ciri khas sebuah gelembung. Oke, sekarang kita lihat sisi koin yang satunya, sudut pandang yang jauh lebih kritis. Ini datang dari jurnalis Karen Hao yang berpendapat kalau yang kita lihat ini bukan sekedar gelembung yang nanti juga kempes. Tapi ini adalah proses konsolidasi sebuah kerajaan baru yang sangat kuat dengan biaya-biaya tersembunyi yang besar. Kutipan dari Karen Hao ini, wah bener-bener kena di intinya. Dia nggak lagi melihat OpenAI dan kawan-kawannya sebagai perusahaan teknologi biasa. Dia melihat mereka sebagai sebuah entitas yang kekuatannya sudah menyaingi sebuah negara. Ini langsung mengubah level diskusinya kan? Bukan lagi soal teknologi, tapi udah masuk ranah kekuasaan geopolitik. Jadi, apa sih yang dimaksud kerajaan AI ini? Menurut Hao, ini tuh sebuah sistem yang didorong oleh ideologi, hampir seperti keyakinan agama, untuk mencapai AGI atau Artificial General Intelligence. Dan keyakinan inilah yang kemudian dipakai sebagai pembenaran untuk segalanya. Butuh data tanpa batas, menyedot energi yang luar biasa besar, dan memusatkan kekuatan ekonomi dan politik di tangan segelintir pihak. Nah, disinilah kita lihat kontrasnya yang paling tajam. Di satu sisi, misi publiknya mulia banget, ya kan? Memberi manfaat bagi seluruh umat manusia. Tapi biaya dari kepercayaan akan misi ini ternyata besar. Permintaan sumber daya yang rakus, jaringan listrik yang kewalahan, eksploitasi tenaga kerja murah di negara berkembang untuk melabeli data, dan risiko dari melepaskan sistem yang sangat kuat tapi belum kita pahami sepenuhnya ke publik. Dan biaya ini bukan cuma teori loh, ini kejadian beneran di lapangan. Contohnya, ada fenomena yang disebut vibe coding, di mana AI dipakai buat nulis kode program dengan cepat. Kedengarannya keren kan? Tapi kenyataannya, para developer senior malah jadi kayak pengasuh AI. Kerjaannya ngecek, benerin, dan nulis ulang kode penuh error yang dibikin AI. Jadi janjinya sih otomatisasi total, tapi kenyataannya malah nambahin kerjaan pengawasan buat manusia. Oke, kita udah dengar dua narasi yang saling bertolak belakang kan? Gelembung yang penuh janji versus kerajaan yang berbahaya. Tapi apa kata data sebenarnya?
gimana sih orang-orang beneran pakai alat ini? Nah, untuk itu kita coba lihat data dari Indeks Ekonomi Antropik biar dapat gambaran yang lebih jernih. Jadi kita lupain dulu deh semua narasi besar itu. Coba kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di lapangan berdasarkan data. Data pertama ini, wah signifikan banget. Indeks entropi menunjukkan persentase tugas otomatisasi direktif. Ini tuh kondisi di mana pengguna kasih perintah ke AI, terus AI-nya dibiarin kerja sendiri, itu melonjak dari 27% menjadi 39% hanya dalam 9 bulan. Ini menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan yang pesat. Orang-orang jadi makin nyaman buat lepas setir dan membiarkan AI mengambil alih. Nah, yang lebih menarik lagi, siapa sih yang paling getol ngelakuin otomatisasi ini? Ternyata pengguna bisnis yang mengakses AI lewat API itu mengotomatisasi tugas mereka sampai tingkat 77%, jauh lebih tinggi dibanding pengguna biasa. Ini sinyal kuat kalau dampak nyata ke dunia kerja mungkin lebih dekat dari yang kita kira, karena perusahaan-perusahaan ini secara agresif mengadopsi AI untuk kerjaan yang otonom. Tapi, nah, ini dia plot twist-nya. Kita mungkin mikir, makin sering pakai AI, makin banyak otomatisasi. Ternyata, datanya bilang sebaliknya. Justru di negara-negara yang adopsi AI-nya paling tinggi, penggunanya malah cenderung lebih suka berkolaborasi. Mereka lebih sering menggunakan AI sebagai partner, bukan sebagai pengganti. Ini kerumitan yang nggak pas kalau kita cuma lihat dari narasi otomatisasi total. Oke, jadi dengan semua info ini, narasi yang beda, data yang rumit, gimana dong sebuah perusahaan harus bersikap? Nah, ini nih yang membawa kita ke sebuah persimpangan jalan strategis yang penting banget. Intinya, ada dua jalur utama yang bisa dipilih. Strategi A, kita sebut saja menunggangi gelembung. Pokoknya gerak cepat, ikutin hype, rebut pangsa pasar, dan terima aja hasil otomatisasi yang cukup baik. Sementara strategi B adalah membangun anti kerajaan. Fokusnya pada kepercayaan, memberikan nilai yang bisa dibuktikan, proaktif soal regulasi, dan menekankan kolaborasi manusia dan AI untuk memastikan hasil yang akurat dan aman. Jadi, apa nih kesimpulan pentingnya buat para pemimpin bisnis? Pertama, punya model AI paling gede itu udah bukan jadi jagoannya lagi, itu udah jadi komoditas. Keunggulan sebenarnya sekarang ada di kemampuan fine-tuning model untuk tugas spesifik dan bikin antarmuka yang keren. Data juga menunjukkan kalau bisnis itu lebih peduli sama nilai yang dihasilkan, bukan cuma soal harga murah. Dan yang terpenting, masa depan kayaknya bukan soal otomatisasi penuh, tapi tentang menemukan keseimbangan yang pas antara manusia dan mesin. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Seiring kemampuan AI yang makin otonom, apa yang pada akhirnya akan lebih berharga di pasar? Apakah janji-janji manis dan hype dari si gelembung, atau justru bukti nyata dan kepercayaan yang bisa menjawab kritik terhadap si kerajaan? Nah, pilihan itulah yang akan menentukan arah masa depan AI.